Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silpa Dwi Piranti, NPM saya 19110303. Saya dari kelas C Pagi Manajemen semester 2. Dan sekarang saya akan membahas tentang ekonomi makro. Yang pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Suku bunga itu adalah harga uang. Kalau harga uang naik, maka masyarakat enggan meminjam uang ke bank. Nah, kalau harga uang turun, otomatis maka jelas masyarakat akan banyak yang meminjam uang ke bank. Yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir. Menurut pendapat saya, kebijakan tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang sejenis yang diimpor di luar negeri. Dengan cara menarik atau mengenakan pungutan biaya masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Sedangkan kebijakan non-tarif barir adalah berbagai kebijakan perdagangan selain biaya masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Jadi, perbedaan kebijakan tarif barir itu sendiri seperti biaya masuk, sedangkan kebijakan non-tarif barir itu sendiri seperti ISO dan standar industri. Yang ketiga, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional dalam artian luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik itu dari sisi komposisi, arah, dan lainnya. Yang keempat, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Jadi, menurut pendapat saya, perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Selanjutnya, kegiatan perdagangan internasional meliputi ekspor dan impor. Jadi, perdagangan internasional merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berupa devisa. Yang kelima, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Menurut pendapat saya, faktor penghambat pembangunan Indonesia yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah sehingga menghambat pembangunan. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk selanjutnya. Selanjutnya, sumber daya modal atau investasi. Investasi di Indonesia masih rendah. Padahal modal sangat dibutuhkan manusia untuk mengelola suatu pembangunan. Seperti bahan mentah. Jadi, yang menjadi penghambat dalam proses pembangunan yaitu yang pertama, prosedur perizinan investasi. Yang kedua, rendahnya kapasitas hukum. Yang ketiga, kurang menarik yang insentif investasi. Kurang menariknya insentif investasi. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia kurang memadai. Yang kelima, terbatasnya kapasitas infrastruktur. Yang keenam, kurang terjaminnya keamanan. Yang ketujuh, data dan informasi belum memadai. Sekian informasi tentang ekonomi makro dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.